Di titik itu, Rasul Paulus benar-benar menekankan bersukacitalah gitu, tetap ya bersukacitalah. Dan disitulah yang aku dapatkan gitu. Kalau misalnya kita benar-benar bersukacita di dalam Tuhan, dan kita benar-benar nyatakan itu, kita nggak tahan-tahan, pokoknya benar-benar all out ya, itu semua untuk Tuhan, itu dari Tuhan untuk Tuhan, itu memang sesuatu yang different. Halo Testimoner semuanya, gimana kabarnya nih? Kita kembali lagi di Testimoni bersama Nana. Dan di Belanda ini lagi musim liburan, jadi Jody lagi nggak sekolah. Hari ini aku lagi colong-colong waktu saat Jody lagi tidur siang gitu kan. Akhirnya, padahal dia selama ini nggak tidur siang loh. Untungnya hari ini dia lagi mau tidur siang gitu, dan memang udah mepet-mepet. Aku udah harus posting testimoni kan, udah hari Jumat gitu, yang akhirnya Tuhan kasih waktu gitu untuk aku bisa kesaksian lagi di kesempatan kali ini. Dan aku memang lagi flu guys, dan kembali lagi ketularan karena Jody juga nih flu-nya selalu ya. Biasalah ya kalau anak-anak itu cepet banget terkena flu. 2 minggu yang lalu Jody itu eh, panas selama 3 hari. Panas selama 3 hari, terus akhirnya sembuh. Untungnya sembuh gitu. Ini sakit panas terlama yang pernah dia alami gitu. Tapi puji Tuhan, aku setiap hari doain terus, sampai neneknya pun, omanya Jody di Jakarta ikutan doain tuh, papangan ya dari jauh, jarak jauh. Kita doain biar Jody panasnya nggak lama-lama, dan akhirnya doa kami terjawab gitu. Dan setelah dia sembuh, mamanya kena gitu. Akhirnya aku selalu terserang itu tenggorokan, suaraku selalu begini lagi gitu. Dan ini udah kesekian kalinya ya, udah selama beberapa bulan terakhir ini, udah beberapa kali aku akhirnya terserang apa ya, flu ini kayaknya ya, nama jenis penyakitnya. Kalau di Belanda bilangnya verkouden. Dan ya inilah suaraku saat ini, tapi tetap aku semangat terus ya kesaksian. Nah guys, kesempatan kali ini aku lagi pengen bersaksi tentang joy. Nah, joy itu beda dengan happiness. Nah, itu poin yang mau aku saksikan gitu. Dan ceritanya dari kemarin ini tuh ada saudaranya suamiku. Jadi saudara sepupunya suamiku. Suamiku ini kan setengah Swedia. Jadi papanya orang Belanda, mamanya orang Swedia gitu kan. Nah, jadi keluarga suamiku ini masih banyak yang di Swedia gitu kan. Dan biasanya kalau liburan musim panas seperti ini mereka datang gitu. Tahun kemarin mereka datang, terus karena mereka rame-rame tahun kemarin mereka nyewa di hotel gitu. Terus 2 tahun sebelumnya ada satu tantenya Jody, jadi sepupunya Fredrik yang perempuan, dia itu paling rutin hampir setiap tahun dia datang gitu. Dan 2 tahun yang lalu pas-pasan mama aku datang, jadi dia juga datang ke sini gitu. Jadi tempat kami kan tentunya diisi sama mama gitu kan, kamarnya Jody diisi sama mama, terus kami nggak ada kamar kosong gitu. Nah pas tahun ini, karena biasanya dia tuh kalau dia datang sendirian, si tantenya Jody ini yang dari Swedia, itu nginep di rumah kakaknya suamiku gitu kan. Di rumah kakaknya suamiku karena di sana udah sering lah bertahun-tahun gitu. Karena kan kami dulunya, suamiku itu rumahnya di apartemen ya, jadi memang eh, nggak punya kamar gitu. Nah terus baru beberapa tahun terakhir ini kami, puji Tuhan, Tuhan izinkan kami bisa tinggal di rumah yang benar-benar layak untuk keluarga gitu kan. Dan akhirnya mulailah mamaku nginep gitu kan. Terus udah mulailah kami bisa mengundang-undang tamu. Dan tahun ini karena kakaknya suamiku ini lagi mau vakansi liburan ke Prancis, nah akhirnya kami undanglah sepupunya suamiku ini untuk tidur di rumah kami gitu. Jadi dia datang selama 4 hari, 4 hari atau 5 hari gitu, dari hari Selasa terus sampai hari Minggu dia pulang. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari ya. Nah itu jadi 2 harinya di rumah kakaknya suamiku, terus 3 harinya di rumah aku gitu kan, di tempat kami. Nah ini adalah first time-nya dia, berarti pertama kalinya dia nginep di sini. Nah si Jody ini kan aktif banget ya anaknya gitu, dan dia senang banget ketemu sama Jody karena
bagi dia itu sesuatu yang spesial banget gitu. Ya ternyata we are connected by blood gitu kan, katanya dia gitu, dengan sambil berkaca-kaca matanya saat ngelihat Jody, dan dia sayang banget sama Jody, udah kayak sayang sama anaknya sendiri gitu kalau aku lihat saat dia di sini gitu. Dan memang, pun kalau dia lagi di Swedia hampir setiap saat kami komunikasi, nanyain Jody terus gitu, nanyain anakku terus. Dan, eee, beberapa hari di sini pengalamannya asik banget, iya pendek sekali sih, aku pengennya dia lebih lama lagi, bisa tinggal di Belanda, tapi ya karena dia harus kembali lagi kerja, dia cuman ambil, liburan singkat gitu. Jadi dia ambil sekitar 3 minggu libur, 2 minggunya dia ke UK, terus, 1 minggu terakhirnya dia, oh kalau nggak salah dia punya libur 4 minggu kan. 1 minggunya dia ke Belanda, terus 1 minggu terakhir dia mau istirahat dulu di Swedia gitu kan. Jadi, singkat banget memang, eee, pertemuan kami, cuma beberapa hari, tapi luar biasa seru banget karena pas di Belanda ada Vierdaagse. Vierdaagse itu kayak eee kayak festival gerak jalan seluruh Belanda gitu, dan itu yang datangnya dari bukan cuma seluruh Belanda, tapi, eee, dari seluruh dunia gitu, ada dari negara mana-mana, dari UK juga ada, dari Amerika juga ada, terus dari Asia juga ada, aku sempet ngelihat ada orang Jepang kemarin sempet ikutan, terus, bendera-bendera dari berbagai macam negara banyak sekali gitu. Dan itu memang setiap tahun, selalu ada acara Vierdaagse ini, yaitu 4 hari jalan kaki itu sekitar puluhan kilometer lah gitu. Dan, tempatnya memang di kota tempat di mana kami tinggal, di kota Nijmegen gitu. Dan aku ajak saudaranya, dateng ngeliat gitu kan ke pusatnya itu, di dekat jalanan dekat rumah kami sih sebenarnya. Dan itu rame banget kan, udah deket pusat kota kan rumah kami. Nah terus, dia sangat senang sekali gitu. Dan, mungkin aku kasih cuplikannya sedikit ya nanti di ini. Yes, kurang lebih seperti itu guys, cuplikannya acara Vierdaagse di Belanda. Dan, ya ini pengalaman pertama ternyata bagi dia, dan dia jarang-jarang ternyata ngelihat Vierdaagse, pas-pasan, dia lagi liburan, hari ini pas-pasan, hari itu pas-pasan lagi Vierdaagse gitu. Terus dia seneng banget, terus akhirnya, kita ya meluangkan waktu yang seru-seruan banget. Terus, ada juga salah satu teman dari gereja kami, anaknya ulang tahun gitu kan, terus aku ajak dia juga untuk, berkunjung ke sana, cobain makanan Indonesia, kenalan dengan komunitas kami yang ada di Belanda ya, komunitas Indonesia yang ada di Belanda. Dan, dia sangat, first impression dia terhadap makanan Indonesia itu yang sangat luar biasa, bikin hati dia seneng banget lah gitu. Dan akhirnya sampailah pada hari terakhir dia harus pulang, kami harus antar dia, ke stasiun. Dari stasiun dia langsung pergi ke airport ya, ke Schiphol Airport, terus pulang ke Swedia gitu. Dan, akhirnya malamnya, kan perjalanan cuma 2 jam lebih ya, nyampe lah Stockholm di Swedia ya. Terus dia, langsung, eee, kontak kami, dia udah sampai malamnya, hari Minggu malam. Dia bilang, "Nana, aku merasa ada bagian yang hilang," katanya. "Aku merasa kosong loh," katanya, "tiba-tiba nggak ada kalian," gitu ya. Aku bilang, "Wah puji Tuhan berarti kami membawa sukacita buat dia," gitu kan. Terus ya dia bilang, eee, sebelum sebelum dia pulang gitu, "Saya merasakan sesuatu yang berbeda," gitu, maksudnya ya kamu, lingkungan kamu itu sangat positif sekali, atmosfer kamu sangat positif. Ternyata guys, aku baru sadar gitu, sukacita yang dia maksud itu benarnya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati kami, kan ada di hati aku, ada di hati Jody gitu. Itu benarnya bukan hanya karena keluarga kami yang, harmonis atau, yang selalu bahagia terus, ya enggak gitu ya. Kami memang sewajarnya keluarga normal ya, saat ribut ya ribut gitu kan, saat baik ya baik gitu. Terus, ya saat harmonis ya waktunya harmonis ya sukacita gitu. Dan itulah nilai yang Tuhan kasih gitu. Dan aku sadar, baru kemarin saat dia bilang, aku bilang, "Ah masa sih, apa yang beda?" gitu. Terus tiba-tiba ada suara, "Ya inilah Roh Kudus yang kasih ingat ke aku." Itu semua karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus yang senantiasa menjaga, memberikan sukacita. Makanya saat dia datang, tidur di rumah kami, dia merasakan joy gitu. Jadi
joy itu ternyata beda dengan happiness gitu, dan itu ayatnya aku dapat di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jadi guys, udah jelas ya, di Filipi 4 ayat 4 itu adalah surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi, dan saat itu beliau lagi benar-benar dalam keadaannya lagi di penjara, dan sebentar lagi udah istilahnya mau mati gitu ya, mau meninggal karena udah waktunya dia akan dihukum gitu kan, karena pemberitaan Injil ini. Terus di titik itu Rasul Paulus benar-benar menekankan bersukacitalah gitu, tetap ya bersukacitalah. Dan disitulah yang aku dapatkan gitu. Kalau misalnya kita benar-benar bersukacita di dalam Tuhan, dan kita benar-benar nyatakan itu, kita nggak tahan-tahan, pokoknya benar-benar all out ya, itu semua untuk Tuhan, dari Tuhan untuk Tuhan, itu memang sesuatu yang different gitu. Jadi nggak peduli kita lagi banyak duit atau lagi nggak ada duit gitu, lagi dalam keadaan berantem sama suami atau lagi dalam keadaan damai dengan suami gitu, atau dalam keadaan lagi sakit atau dalam keadaan lagi sehat, tetap ada joy di dalam hati. Karena kalau happiness itu kebahagiaan yang cuma sifatnya sementara yang ada di dunia, itu bahagia ya saat orang kasih kita duit berapa gitu, oh tiba-tiba, nah gue ada rezeki, ini cuma perumpamaan ya, belum pernah sih. Misalnya, nah gue lagi ada rezeki nih, ini sekian juta gitu, nah, kita seneng dong, wah terima kasih gitu kan, wah dapat duit mendadak. Tapi saat duitnya tiba-tiba ternyata apa, nggak taunya zonk gitu kan, pas dilihat, oh ternyata bohongan gitu kan, dia cuma ngomong doang ya, kita pasti kecewa kan gitu. Nah itu kita bahagia karena ada sesuatu, nah itu cuma happiness gitu. Terus ternyata saat si uang itu atau barang itu nggak ada, kita jadi sedih lagi gitu kan. Banyak juga orang lagi sedih pelarian ke misalnya ke obat ya kan, ke drugs. Dulu aku sempat terjatuh di drugs gitu kan, dan dulu memang pelariannya ke drugs gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Ada juga pelariannya ke misalnya pergi karaoke sama teman-teman gitu ya, kalau yang positif. Dan ya atau yang negatif banyak banget ya, kalau yang negatif kalau lagi stres atau apa, mereka pelariannya ke sesuatu, tapi udahannya mereka itu saat ada di rumah sendirian, itu pasti kalau nggak ada sukacita di dalam hati, stres itu datang lagi gitu, sedih itu datang lagi, pusing itu datang lagi gitu. Dan itu yang kemarin ini aku sudah dimenangkan sama Tuhan. Semua ini karena Tuhan Yesus, semua ini karena Tuhan. Aku bukan bukan karena kuat dan gagah atau hebatnya aku, bukan gitu, tapi karena Tuhan yang bantu aku berikan sukacita di dalam hati. Jadi apapun keadaannya, walaupun aku sekarang hidup sederhana, tapi aku benar-benar memang penuh sukacita. Aku sangat enjoy dengan pertumbuhan anakku gitu, dan anakku ini memang karakternya itu, kalau menurut aku dia tuh pemberi kebahagiaan gitu. Jadi saat aku lagi tiba-tiba sedih atau aku lagi sakit, dia selalu datang yang cheer up gitu, yang cheering up, apa ya bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris aku jelek sih. Pokoknya dia bikin bahagia gitu mamanya gitu. Dan akhirnya ya itulah karakter dia gitu. Akhirnya si tantenya itu yang dari Swedia itu yang lagi jalan-jalan ke sini pun merasakan kebahagiaan itu melalui anakku, ya juga melalui kami, terus melalui komunitas orang-orang gereja juga yang pas saat ulang tahun anaknya temanku kemarin ini gitu. Dan dia yang benar-benar amazed gitu, dia oh ternyata orang Indonesia itu friendly. Itu dia ya, satu lagi nilai plus orang Indonesia, friendly, ramah gitu. Jadi saat dia datang ke sana, dia sangat di welcome oleh tuan rumah. Dan ya sebelumnya aku minta izin juga dulu ke tuan rumah kan, boleh nggak aku bawa nih saudara suamiku gitu, tantenya Jody, dia dari Swedia. Oh terus yang punya acara, silakan ayo bawa aja, nanti undang lagi ya, malah disuruh itu. Kalau tahun depan datang, mereka malah dengan sangat welcome-nya diundang lagi, suruh datang lagi gitu. Dan itu yang luar biasanya orang Indonesia gitu. Dan jarang-jarang gitu kalau orang di Eropa, kalau ulang tahun itu memang orang-orang tertentu aja gitu kan yang diajak gitu. Dan beda sekali gitu kan orang Indonesia. Dan itu adalah impression gitu, selain nilai plus orang Indonesia yang ramah, juga
kita ini yang punya Tuhan Yesus di hati kita, itu kebahagiaannya kekal gitu. Sifatnya itu joy. Joy itu yang datangnya daripada Tuhan, itu lebih abadi karena Tuhan itulah sumber kebahagiaan gitu. Karena kita langsung benar-benar mendapatkan kebahagiaan itu dari sumber bahagianya gitu kan, dari Sang Pencipta. Nah, itulah yang mungkin akhirnya jadi pembelajaran juga buat aku gitu kan. Ternyata itu ya bedanya joy sama happiness gitu. Bedanya bahagia dengan sukacita ya kalau bahasa Indonesianya itu. Sorry, bahasa aku kebalik-balik, bahasa Indonesia, bahasa Belanda dan bahasa Inggris setiap hari di sini tercampur-campur di keluarga kami. Karena kami memang ngobrol dengan 3 bahasa itu. Anyway, jadi itulah bedanya joy dan happiness gitu. Kalau misalnya joy, ada lagunya kan? I got the joy, 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 joy in my heart. Down in my heart, down in my heart. Nah, itu lagu tuh yang benar-benar lagu anak-anak sekolah minggu gitu. Dan joy itulah yang benar-benar dimaksud oleh kebahagiaan abadinya Tuhan gitu. Rejoice ya, benar-benar rejoice. Joy, rejoice itu yang bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Filipi 4 ayat 4 itu yang jadi ternyata sharingan aku pada kesempatan kali ini, testimoniers semuanya, dan udah panjang banget ya. Karena takutnya bentar lagi anak aku udah bangun. Jadi selama vakansi ini kesaksian aku nggak panjang-panjang amat juga, tapi semoga tetap memberkati kalian semua dan bisa menjadi sesuatu yang meneguhkan juga menguatkan ya kan. Kalau kalian semua di luar sana lagi stres atau lagi ada masalah ekonomi atau apapun itu, jangan khawatir, kalian gak sendirian. Ya kami juga di Belanda, aduh harga-harga semua semakin mahal, ya kan, gaji juga naiknya cuma seumprit, dan banyak juga orang Belanda, mama-mama ini yang memutuskan pengen balik lagi ke Indonesia gitu kan, karena kan di sini sudah semakin. Tapi dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian ya, kalau kalian tetap punya Tuhan Yesus di hati kalian ya, peliharalah itu Roh Kudus ya, jangan disia-siakan, doa terus, bangun mesbah, itu pesan mama-mama yang satu ini ya, bangun mesbah sama Tuhan, biarlah kalian dapat sukacita langsung dari sumbernya, dari Tuhan. Pasti kalian akan tetap dapat damai sejahtera. Sukacitanya tuh bukan sukacita yang happy-happy sesaat, tapi lebih kepada damai sejahtera di hati. Dan itu sifatnya kekal sampai kalian udah mau meninggalkan dunia ini gitu, sampai tutup umur, tutup usia gitu. Dan sama seperti Rasul Paulus tersebut gitu, dalam keadaan yang di titik yang kalau secara duniawi itu kan titik terburuk ya kan, udah mau mati gitu. Tapi tetap dia punya sukacita untuk Tuhan, dia tetap rejoice gitu kan untuk Tuhan. Nah, bisakah kita ke tahap yang seperti itu? Pastinya perlu proses, perlu pembelajaran gitu. Dan memang ya proses yang aku lalui juga dari testimoni cerita awal sampai sekarang ini udah banyak banget episode ya, udah setengah tahun berlalu ini, panjang sekali kan, dan itu masih banyak banget gitu proses yang Tuhan kasih, dan sampai akhirnya pada titik yang apapun keadaan aku sekarang, aku tetap rejoice gitu, aku tetap ada joy di dalam hati karena semua karena Tuhan Yesus yang kasih gitu. Jadi aku juga nggak pernah khawatir ini itu. Saat ini ya udah jarang banget khawatir. Kalau nggak yang gimana banget, aku percaya bahwa Tuhan sudah atur semua. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Jadi aku sudah aminkan itu apapun keadaannya. Dan disitulah letak rejoice-nya kita untuk Tuhan gitu. Karena kita percaya semuanya Tuhan sudah jaga kita penuh dengan sukacita gitu. Hidup kita jalani dengan penuh sukacita, bahkan kita bisa men-sharingkan sukacita kita ini ke orang-orang yang di dekat kita. Itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang khususnya yang tertanam, yang sedang bertumbuh gitu kan di dalam gereja. Jangan lupa menyebarkan juga sukacita ini keluar. Jadi orang-orang yang kenal dengan kita bisa juga merasakan sukacita yang datangnya dari mana? Yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Tuh, nah, Bro Dansi semua, kira-kira sampai sini dulu ya
kesaksian aku pada kesempatan kali ini, dan kita kembali lagi tentunya di Jumat depan pada waktu dan jam yang sama ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Jadi apapun yang terjadi sekarang yang kalian hadapi, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.